Di padang pasir yang tandus, sebuah kisah heroik terukir dengan darah dan air mata. Sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tak terbatas. Inilah kisah Imam Husain bin Ali, cucu tercinta Nabi Muhammad, sang martir Karbala. Siapakah Husain? Beliau adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Sejak kecil, Husain tumbuh dalam dekapan kasih sayang sang kakek. Nabi sering terlihat menggendong, mencium, dan bermain dengannya. Ada sebuah sabda terkenal dari Nabi, "Husain dariku, dan aku dari Husain." Kalimat ini bukan sekadar ungkapan sayang, tapi juga sebuah isyarat mendalam tentang kesatuan visi dan misi di antara keduanya. Husain adalah pewaris ajaran sejati sang kakek, penjaga nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Untuk memahami tragedi Karbala, kita perlu kembali ke sebuah perjanjian politik penting. Setelah wafatnya Imam Ali, kepemimpinan umat beralih kepada putranya, Hasan. Namun, situasi politik saat itu sangat genting. Untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar di antara kaum muslimin, Imam Hasan membuat perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Salah satu poin krusial dalam perjanjian itu adalah, setelah Muawiyah wafat, kepemimpinan harus dikembalikan kepada umat untuk mereka pilih, bukan diwariskan secara turun-temurun. Ini adalah prinsip dasar syura atau musyawarah dalam Islam. Namun, Muawiyah melanggar perjanjian tersebut. Menjelang akhir hayatnya, ia menunjuk putranya, Yazid, sebagai penggantinya. Ini adalah sebuah langkah yang mengubah sistem kekhalifahan menjadi monarki herediter, sesuatu yang sangat bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Penunjukan Yazid tidak diterima oleh banyak tokoh, terutama karena Yazid dikenal memiliki karakter yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Ia digambarkan sebagai sosok yang gemar berfoya-foya dan tidak memiliki integritas moral untuk memimpin umat. Disinilah Imam Husain mengambil sikap tegas. Ketika utusan Yazid datang ke Madinah untuk meminta baiat atau sumpah setia, Husain dengan lantang menolaknya. Baginya, memberikan baiat kepada Yazid berarti melegitimasi sebuah kepemimpinan yang zalim dan menodai ajaran kakeknya. Husain berkata, "Orang sepertiku tidak akan pernah memberikan baiat kepada orang seperti Yazid." Sikap ini bukanlah tentang perebutan kekuasaan, melainkan sebuah perjuangan prinsip untuk mempertahankan kemurnian Islam. Penolakan ini membuat posisi Husain di Madinah menjadi tidak aman. Di saat yang sama, surat-surat mulai berdatangan dari penduduk Kufah di Irak. Ribuan surat, ribuan janji setia, mengundang Imam Husain untuk datang dan memimpin mereka melawan tirani Yazid. Mereka berjanji akan melindunginya dan berjuang bersamanya. Meskipun banyak sahabat yang menasihatinya untuk tidak pergi, khawatir akan pengkhianatan penduduk Kufah yang sudah pernah terjadi di masa ayahnya, Imam Husain merasa terpanggil. Ini bukan lagi sekadar urusan pribadi, tapi tanggung jawab untuk menjawab seruan umat yang tertindas. Maka, dimulailah perjalanan bersejarah itu. Imam Husain bersama keluarga tercinta, termasuk para wanita dan anak-anak, serta beberapa sahabat setianya, berangkat dari Mekah menuju Kufah. Perjalanan ini bukanlah perjalanan untuk berperang. Buktinya, rombongan yang ikut adalah keluarga, bukan pasukan tempur. Ini adalah perjalanan hijrah untuk menegakkan kebenaran. Namun, di tengah jalan, kabar buruk datang. Utusan yang dikirim Husain ke Kufah, Muslim bin Aqil, telah dikhianati dan dibunuh oleh penguasa baru yang diutus Yazid. Penduduk Kufah yang semula berjanji setia, kini bungkam karena takut. Jalan menuju Kufah telah diblokade oleh pasukan Yazid. Rombongan kecil Imam Husain dipaksa berbelok arah hingga tiba di sebuah tanah gersang yang bernama Karbala. Tanggal 2 Muharram tahun 61 Hijriah, mereka tiba di sana. Segera, ribuan pasukan di bawah komando Umar bin Said mengepung mereka. Pasukan itu terus bertambah hingga mencapai puluhan ribu. Mereka memblokir akses rombongan Husain ke sungai Eufrat, satu-satunya sumber air di padang pasir yang panas itu. Selama berhari-hari, Imam Husain, para sahabatnya, dan bahkan anak-anak kecil harus menahan dahaga yang menyiksa. Malam ke-9 Muharram, atau yang dikenal sebagai Malam Tasua, adalah malam yang penuh kesedihan. Di tengah kepungan musuh dan kehausan yang memuncak,
Imam Hussein mengumpulkan semua pengikutnya. Dengan berlinang air mata, beliau berkata, "Musuh hanya menginginkan aku. Pergilah kalian dalam kegelapan malam ini. Aku bebaskan kalian dari sumpah setia kalian kepadaku." Namun, apa jawaban mereka? Satu persatu sahabat dan keluarganya berdiri teguh. Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Kehidupan setelahmu tidak ada artinya bagi kami." Malam itu dihabiskan dengan ibadah, doa, dan persiapan untuk menghadapi takdir esok hari. Tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Fajar menyingsing di atas padang Karbala. Di satu sisi, berdiri puluhan ribu pasukan bersenjata lengkap. Di sisi lain, hanya sekitar 72 pria gagah berani bersama Imam Hussein. Sebelum pertempuran dimulai, Hussein sekali lagi mencoba menasehati pasukan musuh. Dengan suara yang lantang, ia mengingatkan mereka tentang siapa dirinya, cucu Nabi mereka. Ia bertanya, "Apakah aku telah membunuh seseorang dari kalian? Apakah aku telah merampas harta kalian?" Namun, hati mereka telah dibutakan oleh ambisi duniawi. Pertempuran yang tidak seimbang pun dimulai. Satu persatu, para sahabat Imam Hussein maju ke medan perang, bertempur dengan gagah berani, hingga tetes darah penghabisan. Mereka tahu, ini adalah jalan menuju surga. Para pemuda dari keluarga Bani Hashim, keluarga Nabi, juga tidak ketinggalan. Ali Akbar, putra Imam Hussein yang wajahnya sangat mirip dengan Nabi Muhammad, maju dan bertempur dengan heroik sebelum akhirnya gugur. Lalu Qasim, keponakan Hussein yang masih remaja, juga syahid. Bahkan Abdullah, bayi Imam Hussein yang baru berusia 6 bulan, yang digendongnya untuk meminta seteguk air, malah dipanah di lehernya. Puncak tragedi terjadi di waktu Asyar. Setelah semua sahabat dan kerabatnya gugur, tinggallah Imam Hussein seorang diri. Tubuhnya penuh luka, hatinya remuk redam melihat keluarganya dibantai. Namun, semangatnya tidak pernah padam. Ia maju ke tengah medan laga, bertarung laksana singa yang terluka. Musuh tidak berani menghadapinya satu lawan satu. Mereka mengeroyoknya dari segala arah, dengan panah, tombak, dan pedang. Akhirnya, sang cucu Nabi pun tersungkur di atas tanah Karbala yang panas. Dengan kepala yang terpisah dari badan, ruh sucinya kembali ke hadirat Sang Pencipta. Namun, kisah Karbala tidak berakhir dengan gugurnya Imam Hussein. Setelah pertempuran usai, tenda-tenda para wanita dan anak-anak dijarah dan dibakar. Mereka yang selamat, termasuk Zainab, adik perempuan Imam Hussein, dan Ali Zainal Abidin, putra Hussein yang sedang sakit, ditawan. Dengan tangan terikat dan tanpa penutup kepala, mereka diarak dari Karbala ke Kufah, lalu ke Damaskus, ibu kota Yazid. Mereka dipertontonkan di depan umum, layaknya penjahat perang. Namun, di tengah penghinaan itu, Zainab binti Ali berdiri tegak. Dengan kefasihan lisan yang diwarisinya dari sang ayah, ia berpidato di hadapan para penguasa zalim. Ia membongkar kebohongan mereka dan menyuarakan kebenaran tentang apa yang terjadi di Karbala. Pidatonya mengguncang singgasana Yazid dan menyadarkan banyak orang yang tertipu. Apa warisan dari Karbala? Karbala bukanlah sekadar cerita sedih. Ini adalah sebuah madrasah abadi yang mengajarkan kita tentang arti keberanian melawan kezaliman, keteguhan dalam memegang prinsip, dan pengorbanan tertinggi untuk sebuah keyakinan. Imam Hussein mengajarkan bahwa kematian yang mulia di jalan kebenaran jauh lebih baik daripada kehidupan yang hina di bawah penindasan. Darahnya menyuburkan benih-benih perlawanan terhadap setiap bentuk tirani di sepanjang zaman. Kisah Imam Hussein dan Karbala akan selalu hidup, menginspirasi setiap jiwa yang merindukan keadilan dan kebebasan. Pengorbanannya adalah mercusuar yang tak akan pernah padam, menerangi jalan bagi para pejuang kebenaran hingga akhir zaman. Terima kasih telah menyimak kisah yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa.